warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi kita di channel Kakak Guru. Dan hari ini pun kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan materi yang mau kakak bahas sekarang adalah perbedaan homonim, homofon, sama homograf. Mungkin ketiga-tiga ini adik-adik masih bingung ya dalam membedakannya. Tapi sebelumnya nih adik-adik, sebelum kita belajar, kakak ajakin lagi untuk like dan subscribe channel Kakak Guru biar kakak semakin semangat lagi untuk memberikan ilmu ini. Dan jangan lupa aktifin juga tombol loncengnya biar kamu dapat info video terbaru. Dan kita mulai dengan bismillah nih adik-adik, tetap stay tune di channel Kakak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, hari ini kita belajar lagi ya. Dan tema kita adalah tentang perbedaan homonim, homofon, sama homograf. Nah, adik-adik mungkin sebelumnya pernah mendengar kata tahu. Tahu apa tahu ya? Atau misalnya pernah mendengar kata seret. Seret atau seret ya. Itu artinya beda-beda masing-masing. Dan itu merupakan bagian dari homonim, homofon, dan homograf. Tapi yang mananya ini yang bakal kita bahas. Nah, adik-adik, perubahan makna itu ada 3. Salah satunya ya ada homonim, homofon, sama homograf. Kita bisa bedakan dia berdasarkan lafal, ejaan, sama maknanya. Ketiga-tiganya sudah jelas maknanya berbeda. Nah, kakak bahas yang pertama, homonim. Lafalnya sama atau pengucapannya sama, ejaannya sama atau penulisannya sama, namun maknanya berbeda. Kita akan bahas satu-satu nanti. Yang kedua, homofon. Lafalnya sama, ejaannya berbeda, maknanya berbeda. Dan terakhir, homograf. Lafalnya berbeda, ejaannya sama, maknanya tetap berbeda. Nah, itu kuncinya adik-adik. Kita bisa lihat pembahasannya berikut ini. Kita bahas dulu yang pertama, homonim. Homonim ini adalah nim ya. Nim ini artinya nama. Jadi namanya sama atau penulisannya sama, ejaannya sama, dan penyebutannya juga sama. Dan makna dari dua kata tersebut tergantung pada konteks kalimatnya. Contohnya ada kata rapat. Rapat ini bisa kakak bikin dalam 2 kalimat. 1, ketika kami datang, ruangan itu tertutup rapat. Sedangkan kalimat kedua, kami terpaksa mengadakan rapat secara online. Ada 2 kata rapat ya adik-adik, tulisannya sama dan bunyinya juga sama. Tapi di sini adik-adik makna kedua kalimat ini berbeda, tergantung pada konteks kalimatnya. Makna yang pertama, ketika kami datang ruangan itu tertutup rapat. Rapat maksudnya di sini ruangan itu benar-benar tertutup dan tidak ada celah sedikit pun. Yang kedua, kami terpaksa mengadakan rapat. Rapat di sini maksudnya adik-adik pertemuan ya. Dan ini tergolong kepada kata-kata yang bermakna homonim. Selain kata rapat ini adik-adik ada juga kata bulan. Contohnya bulan Januari, Februari. Nah, makna lainnya adalah bulan itu merupakan benda langit. Yang kedua kata kali. Kali ini bisa bermakna beberapa kali. Yang kedua bisa bermakna sungai. Yang ketiga salam. Salam ini bisa bermakna sebuah ucapan salam. Yang kedua daun salam contohnya. Selanjutnya hak juga kayak gitu, hak asasi manusia misalnya. Dan satu lagi hak sepatu. Terus kata malang. Malang ini juga memiliki makna homonim. Yang pertama malang artinya sangat kasihan. Yang kedua malang yang berarti nama kota. Gimana adik-adik? Paham yang homonim tadi ya? Kalau udah paham, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua adalah homofon. Homo sama fon ini artinya bunyi atau suara atau pelafalannya. Jadi, apabila ada 2 kata yang pelafalannya sama, tapi tulisannya berbeda, itu disebut dengan kata bermakna homofon. Contohnya, ada kata bank. Dua-duanya disebut dengan bank ya, sama bunyinya, tapi satu berakhiran K, satu lagi berakhiran G. Kita lihat dalam kalimat adik-adik, bank itu sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Nah, jelas ya dari kalimat ini makna kata bank adalah sebuah bangunan. Sedangkan yang kedua, kamu begitu baik bang. Nah, bang yang kedua ini bermakna sapaan bagi seorang laki-laki yang usianya lebih tua daripada kita. Nah, contoh lainnya masa sama masa. Masa double S dan masa yang S-nya cuma 1. Masa double S ini artinya berat atau artinya banyak. Sedangkan masa yang S-nya cuma 1 artinya adalah waktu. Yang kedua sanksi. Sanksi pakai G 1, sanksi pakai huruf K 1. Sanksi yang pakai huruf G ini artinya adalah keraguan. Sedangkan sanksi yang pakai huruf K artinya adalah sebuah hukuman. Yang ketiga rok. Rok sama rok. Rok yang pertama ini artinya adalah pakaian wanita.
Sedangkan rock yang kedua artinya jenis aliran musik. Nah, itu dia, dan masih banyak lagi contoh dari kata yang bermakna homofon. Gimana adik-adik? Paham lagi dong? Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah paham, yuk kita lanjut lagi yang terakhir, homograf. Homograf, graf ini artinya adalah sebuah tulisan atau ejaan. Homo sama ya, berarti penulisannya atau ejaannya sama. Kita langsung lihat ke contoh. Sepeda itu berbunyi karena pernya sudah berkarat. Yang kedua, harga jeruk itu Rp15.000 per kilogram. Sama-sama ada kata per nih adik-adik. Satu per, satu per. Nah lihat, ini tulisannya sama, ada 3 huruf PER, tapi bunyinya beda. Nah, bunyinya itu kayak satu per, satu lagi per, kayak gitu ya. Jadi makna kata per yang di atas, pernya itu menandakan ini untuk pegas kayak gitu ya. Jadi per sepeda itu rusak. Sedangkan yang kedua, per kilogram, artinya jeruk ini dijual dengan harga 15.000 1 kilonya, gitu. Contoh lain, ada kata mental. Mental dan mental, tulisannya sama adik-adik, tapi bunyinya beda. Satu mental artinya itu kayak terpelanting gitu. Yang kedua mental, mental artinya pikiran. Yang kedua serak, serak itu suara ya. Yang satu lagi serak, serak itu contohnya berserakan kayak gitu. Satu lagi memerah sama memerah, wajahnya memerah. Satu lagi dia memerah susu sapi. Begitu juga selanjutnya kecap, seni, apel, dan lain-lain. Oke adik-adik, kakak rasa sudah bisa menentukan perbedaan dari homofon, homograf, sama homonim gitu ya. Dan jelas perbedaannya, adik-adik bisa ulang-ulang lagi, baca-baca lagi, dan mudah-mudahan paham. Kalau adik-adik ada yang kurang paham, silahkan nih komen di kolom komentar biar kakak bisa ulas lagi untuk adik-adik. Terima kasih, assalamualaikum.